Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-39. Kitab Yehezkiel pasal 39, nubuatan pengharapan bagi Israel dengan perikop lanjutan firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu, sehingga busurmu jatuh, dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel, engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu, beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis, dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tenteram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka, dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka pada hari itu, aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang.
Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah khalayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya, dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah khalayak ramai Gog. Dan ada juga nama kota Hamona. Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu dan datanglah. Berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan, kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus.
Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-39. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang jika Tuhan yang menghancurkan berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yehezkiel 39 ayat 1 dengan bunyi nas. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pasal ini bisa disebut akhir dari Gog dan Magog, atau dengan kata lain, penghancuran kekuatan jahat. Tentara dalam jumlah besar yang datang untuk melawan Israel itu dihancurkan oleh Tuhan. Dan melalui peristiwa ini, kaum Israel pun akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Dan roh Tuhan akan dicurahkan ke atas Israel, berdasarkan ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-29, Yehezkiel 39. Dan kepada bangsa-bangsa, mereka akan mengetahui bahwa karena kesalahannya, kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan sebab mereka berubah setia terhadap Tuhan. Sehingga Tuhan harus menyembunyikan wajahnya terhadap umat-umatnya itu dan menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semua mati rebah oleh pedang, berdasarkan ayat yang ke-23. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, tidak ada musuh yang begitu besar, tidak ada kejahatan yang begitu besar sehingga Tuhan tidak dapat menanganinya. Kelengkapan penghakiman dan kehancuran oleh Tuhan kepada Gog ditunjukkan dengan pembalikan tata cara pengorbanan dari yang biasanya. Ya, biasanya orang mengorbankan hewan. Tapi kali ini, di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 Yehezkiel 39 memberitahukan bahwa burung dan hewan-hewan buas akan memakan daging para pahlawan perang, daging para pemimpin dunia, bahkan kuda dan penunggangnya yang disembeli sebagai korban santapan. Ini adalah gambaran yang mengerikan, tetapi ajaran yang jelas bahwa Tuhan dapat sepenuhnya mengalahkan bahkan sekalipun tentara-tentara dan pangeran-pangeran yang perkasa di dunia ini sekalipun. Mereka yang telah mencoba untuk mempermalukan dan mengalahkan, sekarang merekalah yang dikalahkan dan dipermalukan. Bertolak dari pasal ini, demikianlah juga dengan iblis dan raja-raja dunia dalam pertikaian besar pada hari penghakiman terakhir di akhir zaman melalui terang pewahyuan pena ilham ilahi roh nubuat. Kemenangan akhir halaman 700 alinea kedua sampai halaman 702 alinea kedua dan halaman 710 alinea ketiga, 711 alinea pertama,
hal ini disingkapkan. Sekarang setan bersiap-siap untuk peperangan besar terakhir guna memperebutkan kekuasaan. Dan sementara kekuasaannya dilucuti dan dipisahkan dari pekerjaan penipuannya, raja kejahatan itu merasa sedih dan murung. Tetapi ketika orang-orang fasik yang mati dibangkitkan oleh Tuhan, dan ia melihat begitu banyak orang ada di pihaknya, maka harapannya timbul kembali. Dan setan memutuskan untuk tidak menyerah dalam pertikaian besar itu. Ia menyusun pasukan dari orang-orang jahat di bawah panji-panjinya, dan melalui mereka ia berusaha untuk melaksanakan rencananya. Orang-orang fasik adalah orang-orang tawanan setan. Pada waktu mereka menolak Kristus, mereka telah menerima penguasaan pemimpin pemberontak itu. Mereka siap untuk menerima gagasan-gagasannya dan melakukan perintahnya. Namun adalah benar dengan kelicikannya yang mula-mula, setan tidak mengakui bahwa dirinya sendiri adalah setan. Tapi ia menyebut dirinya raja yang berhak memiliki dunia ini, dan yang kepewarisannya secara tidak sah telah diambil daripadanya. Setan menyatakan dirinya sebagai penebus kepada orang-orang yang ditipunya, dan ia meyakinkan mereka bahwa kuasanya lah yang telah membangkitkan mereka dari kubur mereka, dan bahwa sudah hampir tiba saatnya ia menyelamatkan mereka dari kelaliman yang sangat kejam. Hadirat Kristus telah ditarik, setan mengadakan mujizat-mujizat untuk mendukung tuntutannya. Ia menguatkan yang lemah dan mengilhami semua orang dengan roh dan kekuatannya. Ia mengajukan dirinya untuk memimpin perlawanan melawan kemah orang-orang kudus dan merebut kota Allah. Dengan kegembiraan yang bercampur dengan kekejaman dan kebengisan, setan menunjuk kepada jutaan manusia yang tak terhitung banyaknya itu yang telah bangkit dari kematian dan menyatakan bahwa sebagai pemimpin mereka, ia sanggup mengalahkan kota itu dan merebut kembali tahtanya dan kerajaannya. Di antara masa yang sangat banyak itu terdapatlah orang-orang yang hidup jauh sebelum air bah. Orang-orang yang berperawakan raksasa dan kecerdasan yang tinggi yang tunduk kepada pengendalian malaikat-malaikat yang telah jatuh itu, yang mengabdikan seluruh keterampilan dan pengetahuan mereka untuk meninggikan diri mereka sendiri. Manusia yang karya seninya yang mengagumkan telah menuntun dunia ini mendewa-dewakan kepintarannya, tetapi yang penemuan-penemuan jahat dan pencemaran telah mencemari dunia ini dan merusak peta atau citra Allah, sehingga menyebabkan Allah menghapuskan mereka dari antara makhluk ciptaannya. Di sana juga terdapat raja-raja dan jenderal-jenderal yang menaklukkan bangsa-bangsa, orang-orang pemberani yang tidak pernah kalah dalam peperangan, para prajurit yang bangga dan ambisius yang kehadirannya membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Di dalam kematian mereka itu tidak mengalami perubahan, dan pada waktu mereka bangkit dari kubur, mereka kembali kepada pemikiran-pemikiran mereka yang terhenti pada waktu mereka mati. Mereka digerakkan oleh keinginan yang sama yang menguasai mereka pada waktu mati. Setan berkonsultasi dengan malaikat-malaikatnya dan dengan raja-raja dan para penakluk dan orang-orang perkasa. Mereka melihat kekuatan dan jumlah orang yang ada di pihak mereka dan menyatakan bahwa pasukan yang ada di dalam kota itu kecil dibandingkan dengan pasukan mereka, dan bahwa kota itu dapat ditaklukkan. Mereka membuat rencana untuk mengambil alih kekayaan dan kemuliaan kota Yerusalem baru itu. Semuanya segera bersiap untuk berperang. Para ahli segera membangun dan membuat alat-alat serta perkakas perang. Para pemimpin militer yang terkenal dengan keberhasilan mereka menyusun orang-orang yang siap tempur ke dalam kelompok-kelompok dan bagian-bagian. Akhirnya perintah untuk maju diberikan, dan pasukan yang tak terhitung banyaknya itu tergerak dan bergerak maju. Suatu pasukan tentara yang belum pernah dikerahkan oleh para penakluk duniawi manapun, seperti pasukan gabungan segala zaman. Sejak mulai ada peperangan di dunia ini, belum ada tandingannya. Setan prajurit pejuang yang paling perkasa memimpin di depan, dan malaikat-malaikat jahatnya mempersatukan kekuatan mereka untuk perjuangan terakhir ini.
Raja-raja dan para prajurit pejuang berada dalam barisannya, dan orang banyak mengikuti dalam kelompok-kelompok yang banyak, masing-masing di bawah pimpinan yang telah ditunjuk. Dengan ketepatan militer, barisan-barisan yang rapat itu maju melalui permukaan bumi yang berlubang-lubang dan tidak rata menuju ke kota Allah. Maka atas perintah Yesus, pintu gerbang kota Yerusalem baru ditutup, dan tentara setan mengelilingi dan mengepung kota itu dan bersiap untuk menyerang. Sekarang sekali lagi Kristus menampakkan diri kepada musuh-musuhnya. Jauh di atas kota itu, di atas fondasi emas murni, ada tahta yang terangkat tinggi, dan di atas tahta ini duduk Anak Allah, dan di sekelilingnya berada rakyat kerajaannya, yakni umat-umat tebusannya. Kekuasaan dan kebesaran Kristus tidak ada bahasa yang dapat menerangkannya, dan tidak ada pena yang dapat melukiskannya. Kemuliaan Bapa kekal menutupi Anaknya. Gemerlap terang hadiratnya memenuhi kota Allah dan memancar keluar dari pintu-pintu gerbangnya, membanjiri seluruh dunia dengan kilauan cahayanya. Orang fasik pun menerima ganjarannya di dunia ini. Amsal 11 ayat 31. Mereka menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Maliaki 4 ayat 1. Sebagian dibinasakan dalam waktu seketika, sementara yang lain menderita beberapa hari. Semuanya dihukum menurut perbuatan mereka. Dengan dipindahkannya dosa-dosa orang-orang benar kepada setan, setan dibuat menderita, bukan hanya karena pemberontakannya, tetapi semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Allah oleh sebab Dia. Hukumannya akan jauh lebih berat daripada mereka yang telah ditipunya. Dan setelah semua binasa, yaitu mereka yang telah jatuh oleh karena penipuannya, ia atau setan masih harus hidup dan terus menderita. Orang fasik akhirnya binasa di dalam nyala api yang menghanguskan, baik akarnya maupun cabangnya. Setan adalah akarnya dan pengikut-pengikutnya adalah cabangnya. Hukuman sepenuhnya dari hukum Allah telah dilaksanakan. Tuntutan keadilan telah dipenuhi, dan sorga dan bumi sambil memandang menyatakan kebenaran Allah. Pekerjaan setan yang membinasakan telah berakhir selamanya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, seperti Israel kita ditawan bahkan oleh karena dosa kita. Tapi ingatlah, Tuhan cukup besar dan murah hati untuk menyelamatkan kita. Asalkan kita mau dan bersedia untuk menerima pemulihan darinya dan bersedia untuk patuh kepada perintah-perintahnya, maka kita akan berada dalam barisan umat-umat Allah yang akan dilindungi dan diselamatkan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.